Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Kurnianingsih, NIM 0305192060, kelas PMM 4 semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Media Pembelajaran Matematika oleh dosen pengampu Ella Andani MPD. Dalam video ini, saya akan membahas media pembelajaran matematika, topik bahasan dari SD, SMP, dan SMA. Dan yang pertama, jenjang sekolah dasar. Topik bahasannya adalah bangun datar dan bangun ruang. Media pembelajarannya yang pertama, Keiko Kartu Pintar. Keiko Kartu Pintar ini adalah suatu kartu yang di dalamnya terdapat jumlah-jumlah sisi, rusuk, sudut, simetri lipat, dan simetri putar dalam bangun ruang dan bangun datar. Cara menggunakan Keiko ini adalah dengan memutarnya ke arah bangun datar atau bangun ruang yang ingin kita cari jumlah sisinya, jumlah rusuk, jumlah titik sudut, jumlah simetri lipat, dan jumlah simetri putarnya. Adapun tujuan dari Keiko ini adalah memudahkan para siswa mengetahui banyaknya jumlah sisi, jumlah rusuk, jumlah titik sudut, jumlah simetri lipat, dan jumlah simetri putar dari bangun datar dan bangun ruang. Dan media ini dipilih karena dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memudahkan siswa untuk memahami materi bangun ruang dan bangun datar dengan cara bermain. Yang kedua, roda baru. Roda baru merupakan singkatan dari roda bangun ruang yang di dalamnya terdapat gambar bentuk-bentuk dari bangun ruang. Cara menggunakan roda baru ini adalah dengan cara memutarkannya ke arah bentuk-bentuk dari bangun ruang yang ingin diketahui oleh siswa. Tujuan dari roda baru ini adalah memudahkan siswa mengetahui macam-macam bentuk bangun ruang. Dan media ini dipilih karena dapat menjadi alternatif kegiatan belajar dalam meningkatkan belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, ular tangga bangun ruang dan bangun datar. Pada papan ular tangga ini terdapat gambar-gambar bentuk bangun ruang dan bangun datar, dan cara menggunakannya pun seperti kita bermain ular tangga dengan memutarkan dadu dan berhenti di angka berapa, lalu pion dijalankan pada papan ular tangga yang sudah terdapat gambar-gambar dari bangun ruang dan bangun datar. Tujuan dari ular tangga ini adalah memudahkan siswa untuk mengetahui bentuk-bentuk dari bangun datar dan bangun ruang dengan cara bermain sehingga tidak membuat bosan peserta didik. Dan media ini dipilih karena dapat menjadi alternatif kegiatan pembelajaran matematika dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi bangun ruang dan bangun datar ini, supaya siswa juga bisa belajar sambil bermain. Pada jenjang sekolah menengah pertama, topik bahasannya adalah barisan dan deret bilangan. Media pembelajarannya yang pertama, bintang ajaib. Bintang ajaib ini adalah papan berbentuk bintang yang terdapat poin-poin bilangan di samping papan berbentuk bintang ini. Cara menggunakannya, aturlah koin-koin bilangan 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, dan 20 pada tempat yang disediakan, sehingga setiap 4 koin yang segaris memuat jumlah bilangan yang sama seperti di gambar. Tujuan dari bintang ajaib ini adalah melatih keterampilan hukum-hukum aljabar, barisan bilangan, dan deret bilangan. Dan media ini dipilih karena media ini sangat cocok sebagai media pembelajaran materi barisan dan deret bilangan. Yang kedua, rusun. Rusun adalah rumah susun. Rusun ini pertamanya berbentuk lempengan-lempengan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang tersebut mempunyai ukuran 5 cm x 10 cm. Cara menggunakannya adalah dengan cara menyusun lempeng-lempeng tersebut menjadi sebuah rumah susun 1, 2, 3, dan seterusnya seperti pada gambar. Tujuan dari rumah susun ini adalah menentukan suku ke N barisan dan jumlah N suku deret aritmatika dan geometri, dan meningkatkan pengetahuan siswa dalam menentukan pola bilangan. Dan media ini dipilih karena alat peraga rumah susun ini efektif untuk menanamkan konsep pola atau barisan bilangan pada materi barisan dan deret. Dan yang ketiga, cobar K.
atau congklak barisan aritmatika. Cobarka ini merupakan penerapan dalam pembelajaran barisan aritmatika dengan memainkan manik-manik dalam congklak sesuai dengan aturan yang telah disediakan. Cara menggunakannya adalah: pertama, isi lubang baris pertama dengan 7 buah manik-manik yang sama warna setiap lubangnya. Yang kedua, ambil manik-manik pada lubang pertama, lalu isi pada lubang di baris depannya masing-masing 1 manik-manik. Mulai isi dari lubang yang berada di depannya hingga lubang ke-7. Yang ketiga, ambil manik-manik pada lubang kedua, lalu isi pada lubang di baris depannya masing-masing 1 manik-manik. Mulai isi dari lubang yang berada di depannya, letakkan sisanya pada lubang bom yang berada di sebelah kanan. Dan yang keempat, ambil manik-manik pada lubang ketiga, lalu isi pada lubang di baris depannya masing-masing 1 manik-manik. Mulai isi dari lubang yang berada di depannya, letakkan sisanya pada lubang bom yang berada di sebelah kiri. Yang kelima, ulangi hingga manik-manik pada lubang ke-7. Untuk sisa dari lubangnya yang genap masukkan pada lubang bom sebelah kanan. Sedangkan untuk sisa dari lubang yang ganjil masukkan pada lubang bom sebelah kiri. Dan yang keenam, hasil akhirnya dapat kita lihat pada baris yang kedua. Masing-masing lubang terdapat isi manik-manik dengan jumlah yang berbeda dan membentuk deret aritmatika dengan beda 1. Sedangkan pada lubang bom akan terdapat manik-manik dengan warna yang berbeda, dan jumlah setiap manik-manik yang sama warnanya akan membentuk deret aritmatika dengan beda 2. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah memudahkan siswa memahami barisan aritmatika melalui permainan yang berbeda dari biasanya, dan untuk membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran barisan aritmatika. Dan media ini dipilih karena pada zaman sekarang ini permainan tradisional ini sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Maka dari itu, Cobarka ini sebagai sarana pelestarian permainan tradisional yang tentunya harganya sangat terjangkau. Dan jenjang sekolah menengah atas, topik bahasannya adalah turunan fungsi aljabar. Media pembelajarannya yang pertama ular tangga aljabar. Ular tangga aljabar ini adalah alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengajaran matematika, khususnya dalam materi aljabar. Dan alat peraga ini digunakan dalam materi aljabar yaitu sistem persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui bentuk umum dari sistem persamaan linear 1 dan 2 variabel. Yang kedua, untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami materi persamaan linear 1 dan 2 variabel. Dan yang ketiga, untuk mengaplikasikan materi tersebut ke dalam bentuk permainan ular tangga. Dan media ini dipilih karena dapat menganalisis bentuk umum dari sistem persamaan linear 1 dan 2 variabel dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 1 dan 2 variabel. Yang kedua, tangga turunan fungsi aljabar. Alat peraga ini digunakan sebagai alat bantu dalam pengajaran matematika, turunan fungsi aljabar, dan pada tangga turunan ini terdapat angka-angka yang akan menjadi patokan dalam pengerjaan soal turunan fungsi aljabar. Tujuan dari alat peraga ini adalah untuk memudahkan para siswa dalam pengerjaan soal matematika materi turunan fungsi aljabar. Dan media ini dipilih karena dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam materi turunan fungsi aljabar dan dapat memudahkan guru untuk memberikan pemahaman kepada para siswa. Dan yang ketiga, panturan. Panturan ini adalah singkatan dari papan turunan. Papan turunan ini berbentuk papan yang di atasnya terdapat roda dan di sisi-sisi roda tersebut terdapat rumus-rumus dari turunan fungsi aljabar. Dan cara memainkannya dengan cara memutarkan roda tersebut ke arah rumus yang ingin kita cari. Alat peraga ini bertujuan untuk memudahkan seorang siswa mengetahui rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Dan media ini dipilih karena dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran matematika, terutama materi turunan fungsi aljabar. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan media pembelajaran matematika, topik bahasan dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.